Karena kita juga penasaran sih gimana rasanya kalau kita ngebentuk kelompok terus juga kita ikutan PKM gitu. Kita mau ngerasain juga gitu gimana sih prosesnya buat ikut PKM ini gitu. Halo semuanya, kembali lagi ke Emerald Station, volume kedua, episode kedua. Nah, balik lagi kita di Emerald Station, dan kali ini ada yang berbeda dari Emerald Station yang sebelumnya. Karena nih, sebelum-sebelumnya kan MC-nya itu perempuan ya, dan sekarang aku laki-laki. Dan mungkin aku bakalan kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama aku Hizky Amahen Ardianto. Di sini aku sebagai Master of Ceremony di Emerald Station. Nah, aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama dua teman aku yang berasal dari angkatan 22 juga, program Manajemen Resort dan Leisure. Boleh dong perkenalannya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Zahra dari angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanisa Destriwani dari angkatan 2022. Nah, teman-teman, mereka ini dari angkatan 22 dan fun fact-nya nih, ada fun fact-nya nih. Mereka itu dulunya sama aku bareng-bareng di BEM, yaitu bidang kajian ilmu strategis di bidang penelitian pengembangan. Weiss. Kita reuni ya di sini ya. Reuni ya, betul Benar-benar ya. reuni banget. Aduh, iya benar kita reuni. Dan mereka ini dulunya kalian megang apa nih? Aku waktu kemarin kita berdua ya kita megang PKM. Kebetulan kalau Lala itu bagian sosialisasi PKM dan aku bagian realisasinya. PKM itu apa? Aku kayak masih kurang paham itu PKM itu kayak gimana. PKM itu apa ya? PKM tuh jadi singkatannya itu program kreativitas mahasiswa. Jadi PKM ini tuh sebagai wadah untuk kita mahasiswa yang emang punya ide atau inovasi supaya ide tersebut bisa direalisasikan gitu. Dan PKM itu sebenarnya banyak juga ya Taya jenisnya, kayak dari PKM RSH, PKM KC, terus PKM VK kayak gitu. Kalau nggak salah jenis PKM-nya ini ada 10 jenis. Jadi kalau misalkan kita mau ikut PKM, kita juga harus nyesuaiin gitu sama jenis PKM apa yang kita mau ikutin gitu. Dan gak cuma itu aja, PKM pun harus mengikuti dari rumpun mana kita berasal. Kayak misalnya kita dari anak FPIPS, kita harus ikutin sesuai jenis si rumpun kita gitu. Oke, jadi mungkin itu ya PKM. Tapi Teteh ini berdua emang ikut PKM atau gimana gitu? Ya kebetulan kita juga satu kelompok ya. Iya, bikin kelompok. Satu kelompok. Iya. Berarti ngerjain bareng, ngerjain PKM Betul. bareng. Bener banget. Berarti udah megang PKM, terus ikutan PKM juga? Betul. Wih, keren banget sih. Karena kita juga penasaran sih gimana rasanya kalau kita ngebentuk kelompok terus juga kita ikutan PKM gitu. Kita mau ngerasain juga gitu gimana sih prosesnya buat ikut PKM ini gitu. Dan kurang lebih sih kita udah dapat gambaran ya dari kemarin yang ikutan itu. Terus kayak banyak sih kayak benefit-benefit yang kita dapetin kayak gitu. Kira-kira nih motivasi apa sih yang kalian mau gitu? Kenapa motivasi teh ada biar kalian ikut PKM gitu? Aku mau tahu deh. Apa ya, karena PKM ini tuh sebenarnya nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi karena kita kebetulan di BEM juga megang PKM, jadi otomatis kita juga harus cari tahu dong tentang PKM itu apa. Kita juga harus mensosialisasikan ke mahasiswa aktif gitu supaya kita juga bisa ngajak ke mahasiswa aktif MRL buat ikut PKM juga. Dan dari hasil kita cari-cari info berdua ya buat kita sosialisasiin, jadinya tuh agak tertarik gitu buat ikut PKM. Jadi kita juga supaya kita bisa mensosialisasikan ke mahasiswa aktif, kita juga ikut terjun langsung gitu buat ikut bikin kelompok supaya kita juga bisa ngejelasin juga ke mahasiswa aktif. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Teteh Hani gimana? Kalau dari aku sih sama ya, karena aku bagian realisasi juga dan kebetulan Lala ini bagian sosialisasi, jadi aku merasa harus punya juga gambaran yang benernya sebenarnya. Dan kayak udah lama juga ya kalau gak salah dari Emerald itu nggak ada yang nggak ada yang ngasih kelompok yang benar-benar dapat ke si PKM-nya. Nah aku juga pengen nyobain sih, kayak siapa tahu gitu ya bisa masuk ke Pimnas. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah gitu. Ya, betul Oke, banget. enjoy. Nah, terus prosesnya kalian bisa ikut serta dari awal banget nih, kalian masuk BEM, terus disuruh megang PKM. PKM,
Terus tiba-tiba kalian pengen ikut PKM, aku pengen tahu prosesnya gimana. Biar kegambar juga gitu buat teman-teman yang kayak misalnya teman-teman mau ikut PKM, jadi biar ada gambaran gitu. Kalau dari aku sih karena awalnya juga bingung ya PKM tuh apa sih gitu. Jadi udah nge-searching, kita juga cari tahu berdua. Terus pas lagi kita ngejalanin proker PKM ini, kita juga jadi kayak ngerasa, oh PKM tuh gini ya, oh benefitnya tuh ini ya gitu. Dan kita juga ngerasa tertarik gitu buat ikut bikin kelompok buat PKM. Terus juga kita bisa bisa ngebantu prodi gitu supaya kita juga bisa menyumbang kelompok untuk jurusan kita gitu. Dan pembentukan kelompoknya juga waktu kemarin kita kalau nggak salah berhasil bikin 5 kelompok ya, 5 kelompok. Kita bikin 5 kelompok. Kebetulan yang 3 kelompok itu cuman lolos di tingkat fakultas, yang 2 kelompoknya lolos di tingkat univ. Tapi kita 2 kelompok itu belum sempat masuk ke pendanaan, kita nggak lolos seleksi di pendanaan gitu. Cukup kemajuan ya dari periode sebelumnya, karena buat yang periode sekarang itu periode kemarin itu kebentuk 5 kelompok, sedangkan kalau dari yang sebelumnya itu bahkan cuma 1 kelompok aja yang kebentuk. Dan ini lumayan kemajuan, bisa sampai lolos tingkat univ sih buat seleksi PKM-nya ini. Nah kebetulan juga kalau nggak salah ya, dari prodi itu emang harus ngirimin beberapa kelompok, karena sebenarnya MRL ini tuh masuk ke ini ya, penilaian terbaik di fakultasnya gitu. Keren banget emang jadi prodi harus ngirimin PKM sih kayak gitu. Betul. Berarti ada tingkatan-tingkatannya itu, dari kayak misalnya lolos kemana dulu, terus kemana-kemana, itu ada tingkat-tingkatannya? Pasti ada. Ya. Karena di PKM ini kita tuh harus membuat proposal dari ide yang udah kita tentuin sama kelompoknya. Jadi di proposalnya itu nanti isinya itu sesuai sama template yang ada di link Simbol Mawa, yang ada di website Simbol Mawa. Itu tuh website yang emang sebagai sebagai pengumpulan untuk si proposal PKM. Nah, jadi kita bisa cari-cari info tentang PKM tuh di website Simbol Mawa. Nah, di situ juga ada dari setiap jenis PKM-nya itu emang ada beda-beda si template proposalnya, dan itu kita harus nyesuaiin sama template proposal yang emang jenis PKM-nya itu kita pilih. Kalau nggak salah kemarin kita PKM-nya PKM KC ya, Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta. Oke, Karsa Cipta. Berarti itu ada beberapa PKM. Ada berapa tadi? Ada 10. 10 tuh jenis PKM. Apa aja sih? Aku mau tahu dong. Aku soalnya tertarik juga ke PKM gitu, pengen mengikuti salah satunya. Ada apa aja? Kalau nggak salah PKM itu ada PKM RSH, itu riset sosial humaniora. Terus ada ada PKM PM, itu pengabdian pada masyarakat. Terus ada VJK, itu video gagasan kreatif. Ada PKM KC, Karsa Cipta. Terus ada apa lagi teh? PKM RE, riset eksata. Oh iya, ada PKM RE. Terus apa lagi ya? Kayak terlalu banyak gitu, jadi kita juga hanya kemarin itu cari taunya yang emang sesuai rumpun gitu. Karena kita kan rumpunnya lebih ke sosial, jadi kita tuh lebih cari PKM-nya yang lebih ke rumpun kita, karena ada juga PKM yang lebih ke MIPA ya, lebih ke MIPA gitu. Jadi kita banyaknya nyarinya yang lebih ke FIPS aja sih. Berarti kalau yang FPIPS itu yang RKC atau gimana? RKC. RSH. Oh iya, RSH maksudnya. Yang riset sosial humaniora, itu. Ya kebetulan kalau dari FIPS sih banyaknya PKM RSH ya yang ikutannya, tapi kita juga sempat ditanyain kenapa anak MRL ikutan PKM KC gitu, padahal kayaknya jarang juga sih. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya aku nih tuh bikin PKM, aku udah ngajuin proposalnya, harus aku ajuin ke mana dulu? Fakultas atau ke prodi dulu? Sebelumnya ke tingkat prodi dulu. Oh, tingkat prodi. Habis itu nanti ada operator, semacam operator gitu dari fakultas. Nanti dia yang ngumpulin semua berkas-berkas yang diperluin juga sih kayak gitu. Dan kurang lebih agak cepat gitu jaraknya dari pengumpulan dari prodi
ke fakultas itu pasti cepat gitu. Terus dari fakultas ke univ. Ya, nah Dari itu. univ. Habis univ pendanaan. Ya, jadi nanti dari si univ itu kan pasti dipilih-pilih lagi, diseleksi lagi sama univnya. Nah, kalau misalnya kita bisa berhasil masuk, itu tuh bisa ikut ke pendanaan. Dari pendanaan baru ke PIMNAS. Ya. Oke, berarti PIMNAS itu paling tingkat tinggi ya? Ya. Iya. Tapi kalau misalnya aku nih masuk ke PIMNAS gitu, ada benefit yang aku dapat nggak? Banyak banget sih Wah, sebenarnya seriusan? ya. Tapi ya sebenarnya lebih keuntung-untungan aja sih Iya, kalau karena- ke PIMNASnya sendiri tuh. Karena itu kan seleksinya itu buat satu Indonesia. Jadi seluruh universitas yang ada di Indonesia itu emang muaranya itu di PIMNAS. Jadi Oke. di PIMNAS itu juga kita tuh bakal presentasi dari hasil Realisasi dari realisasi pendanaan. yang PKM yang udah kita ajukan gitu. Jadi dipresentasiin, terus juga itu ada penilaiannya juga dari hasil proposal-proposal sebelumnya yang udah diajukan, dan nanti nilainya itu akan diakumulasikan, dan nanti yang skornya paling tinggi itu yang menang di PIMNASnya gitu. Seleksinya lumayan susah karena yaitu banyak saingan dari universitas lain. Oh, tapi aku juga dengar-dengar nih ya, kalau benefitnya itu kita bisa lulus tanpa kita ngerjain skripsi, bener nggak sih? Kalau misalnya kita masuk PIMNAS? bener banget. Soalnya kalau tahun sekarang tuh kalau nggak salah ya, kita tuh bisa lulus tanpa skripsi karena kita udah bikin sebuah proposal itu. Proposal itu tuh Oke. nanti tuh bisa dijadiin artikel yang nanti bisa dikonversi ya, Ya. dikonversi biar lulus skripsi kayak gitu. Terus juga bahas-bahas tadi kalian ada kayak sosial humaniora itu untuk khusus FIPS, atau misalnya nih aku mau bikin kelompok PKM itu kurang lebih berapa orang? Oh, jadi untuk ketentuan dari kelompoknya PKM ini sendiri itu satu kelompoknya itu maksimal 5 orang. Oke. Dan 5 orang itu sebisa mungkin itu beda angkatan. Jadi misalkan angkatan 2022 sama angkatan 2023, nah itu di satu kelompok, dan kalau bisa ada jurusan lain yang beda gitu. Jadi misalkan prodi MRL collab sama prodi apa gitu. Itu nanti bisa, itu udah masuk ketentuan buat kelompok PKM. Dan itu juga seleksinya itu biasanya di bulan Februari awal tahun gitu. Jadi kita harus standby aja buat buat tanggal-tanggalnya, karena emang untuk info-infonya itu kurang terekspos ya Iya, buat kurang PKM. terekspos. Harus Jadi kitanya sendiri ya teh yang kita yang nyari. cari tahu sendiri gitu. Oke, berarti aku bebas nih misalnya aku mau sama prodi mana, misalnya tidak harus yang FIPS doang kan? Gak apa-apa mau kayak gitu Oh. juga. Yang penting masih satu rumpun. Misalkan rumpun sosial sama rumpun sosial, rumpun saintek sama saintek gitu. Oke. Nah, terus berarti kalau kita misalnya mau bikin PKM harus bikin proposal ya? Nah, Betul. kalau dari pengalaman teteh-teteh sekalian nih, apa sih kesulitan teteh-teteh dalam membuat proposal tuh? Apa yang bikin bingungnya? Terus yang menjadi kendalanya apa? Kayak gitu. Boleh diceritain? Kalau dari kita sendiri sih kan awalnya kita tuh cuman MRL aja ya, terus kita kayak bingung juga karena harus nyari dari prodi lain gitu. Terus udah gitu ternyata dari prodi lain pun ada yang harus mengikut PKM. Jadi dia nanya juga ke MRL apakah MRL ada PKM. Nah, kebetulan kita jadinya gabung juga ya. Kemarin kita gabungnya sama sosiologi. Iya, betul. Buat kendalanya mungkin selama penyusunan proposal, karena kita nggak terlalu tahu ya gimana sih contoh proposal yang sebelum-sebelumnya atau gimana. Emang kita kesulitan buat cari contoh proposal yang emang ada di Google atau dimanapun, karena memang dari PKM yang kita pilih, jenis PKM yang kita pilih itu masih kurang banyak ya yang ikut serta. Dan jadi kita juga bingung buat nyesuaiin si proposal isinya itu kayak gimana. Cuman mungkin kemarin itu kitanya juga nyusun proposalnya itu terlalu mendadak ya. Jadi kita lebih ngerjainnya juga nggak terlalu leha-leha gitu. Jadi emang kita full banget ngerjain proposal, dan itu ngeganggu waktu buat kita kuliah juga, karena kita juga
harus kebagi fokusnya gitu buat ngerjain proposal PKM iya, sama kita ngerjain tugas kuliah juga iya. Tapi alhamdulillahnya lancar aja ya buat ngerjain proposalnya mah. Berarti enjoy ya dalam ngerjain proposal. Enjoy banget. Terus berarti harus ada ide yang kalian tuangkan ke dalam si proposal ini kan? Betul. Idenya itu harus yang misalnya kita menggunakan ide yang lama juga nggak apa-apa, atau emang harus banget kita ada inovasi dalam ide kita yang biar kita cantumin nih di proposalnya terkait apa yang mau kita bahas kayak gitu. Sebisa mungkin sih buat idenya itu emang yang ide baru ya, maksudnya kita berinovasi untuk menumbuhkan ide baru supaya ide tersebut kalau memang terpilih bisa direalisasikan gitu. Iya benar, karena kan dari judulnya aja PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Jadi program itu membentuk mahasiswa supaya lebih kreatif lagi gitu. Oke. Kalau boleh tahu, kalau judul-judul teteh yang bikin apa nih? Judul kita tuh lebih ke virtual tour. Jadi kita itu bikin idenya tentang virtual tour. Untuk ide judul yang lebih jelasnya kita lupa ya. Cuma lebih ke virtual tour sih. Oke, virtual tour itu bisa dijelasin nggak kayak gimana gitu? Kayak di atraksi wisata diterapin virtual tournya atau gimana? Gimana teh? Kalau dari kita sih kebetulan kan tiba-tiba muncul tuh ya idenya. Nah, si virtual tour itu tuh sebenarnya kita mau aplikasikan di sebuah art gallery ya di Bandung gitu. Nah, itu tuh tujuannya untuk membuat digitalisasi pariwisata sendiri sih kayak gitu. Kalau untuk selebihnya mungkin sama Teh Lala. Jadi dari virtual tour ini kita kan tahu ya buat art gallery itu pasti temanya berubah-ubah tiap bulannya. Mungkin emang entah itu ada wisatawan yang belum sempat ke art gallery tersebut atau gimana, ada kendala apapun. Jadi kita itu kepikiran buat bikin website untuk virtual tour, dan nanti wisatawan itu yang emang gak bisa datang langsung ke art gallery tersebut atau emang ada kendala, itu bisa mengaksesnya itu lebih mudah gitu. Jadi kita lebih untuk mempermudah wisatawan ya untuk menikmati art gallery tersebut gitu. Wah, ini idenya menarik banget ya teman-teman. Kayak misalnya virtual tour, aku juga gak kepikiran gitu sebelumnya ngebuat ide kayak gini. Jadi emang banyak banget ya manfaatnya. Terus manfaat buat teteh-tetehnya juga, walaupun emang sibuk tapi masih bisa ngehandle, bahkan lolos sampai ke univ ya. Ya, alhamdulillahnya. Terus pengalaman berharga dan benefit yang dapat dari PKM, kalau dari kalian selain yang tadi apa lagi? Ada nggak sih? Kayak misalnya relasi sama dosen, atau misalnya jadi tahu nih cara bikin proposal yang benar dengan template yang harus gimana, kayak gitu. Ya, kalau nggak salah sih emang kita selama ngerjain PKM ini kita emang lebih sering ke sini ya, ke lab MR ya. Kita juga lebih sering interaksi sama dosen karena kita juga kan di dalam penyusunan proposal ini kita dibimbing sama dosen. Jadi kita juga bisa lebih kenal sama dosen, terus juga kita bisa lebih tahu gitu isi proposal PKM itu seperti apa, dan kita juga bisa ngasah ide kita, ngasah inovasi kita, dan bisa dituangkan gitu dalam bentuk proposal PKM ini. Nah, kalau dari aku sendiri sih jadinya lebih dekat sama teman-teman aja ya, karena dalam pembuatan proposal sendiri pun pasti bareng-bareng sama teman-teman, jadi kayak sama-sama ngerasain gitu kayak gimana pembuatan proposal ini. Berarti emang Prodi Emerald ini support banget ya kalau misalnya kita lagi bikin PKM gitu, lagi nyusun proposal, emang support banget. Support banget, betul. Kita bahkan di lab itu bisa sampai malam buat nyusun proposalnya, tapi karena emang gimana ya, emang kita juga enjoy gitu buat ngerjain proposalnya, jadi ya kita jalaninnya dengan senang hati gitu buat mengerjakan proposalnya. Gitu, berarti emang Prodi emang the best Prodi Emerald. Yes, betul. Oke. Dosen-dosen yang ngebimbing juga kayaknya sangatin ya, bagus banget ngebimbingnya. Makanya kalian bisa lulus. Alhamdulillah. Karena kemarin tuh kalau nggak salah ada 2 dosen yang ngebimbing kita, ada Pak Gilang dan Pak Redo ya, dan itu mereka emang support banget, mereka ngebimbing kita banget dalam penyusunan proposalnya gitu. Gitu. Nah, kalau dari Teteh Hanisa sendiri, kan Teteh udah megang PKM apa waktu sebelumnya? Aku pegang realisasi PKM. Realisasi PKM, ada nggak sih pesan dan kesan buat yang megang buat selanjutnya gitu? Kurang lebih sih harus lebih ini ya, lebih
cari-cari informasi lagi, dan jangan lupa buat komunikasiin terus sama dosen, dan terus cari si kelompok-kelompoknya juga supaya ide-ide dari anak MRL tuh tetap naik dan tetap ada mahasiswa yang kreativitasnya itu terlihat gitu dan terrealisasikan. Dan sebenarnya ya anak-anak Emerald tuh pada banyak-banyak idenya ya nggak sih? Iya. Kayak apa sih, dia tuh punya banyak ide cuma emang belum aja dikeluarkan. Masih Jadi, malu-malu iya. kayaknya. Berarti harapan Teteh buat anak-anak MRL nih, pesan gimana nih? Aku sih harapnya semoga lebih banyak lagi yang ikut PKM. Kalau misalnya emang ada yang mau ikut PKM, jangan malu-malu. Dan kalau misalnya ada yang mau ikut PKM tapi masih bingung, boleh banget cek IG-nya MRL_UPI. Di situ ada ini ya, ada linknya. Iya, ada link buat penjelasan dari PKM sendiri kayak gitu. Dan di situ juga ada kontak personnya, itu bisa dihubungin aja buat cari-cari info tentang PKM itu seperti apa gitu. Nah, terus kan kita bakalan ada angkatan 24 nih yang baru. Iya, Betul. Itu bisa nggak sih kita ajak buat misalnya bikin proposal bareng, bikin PKM bareng, bisa nggak sih? Bisa. Kalau misalkan memang dari angkatan 24-nya itu nanti udah ada ide-idenya dan mereka juga ada temen yang mau joinan bikin kelompok gitu, itu bisa banget buat didata sama kita dan bisa kita bantu buat penyusunan proposalnya juga gitu. Karena kita juga bisa bantu buat bantu ngomong ke dosennya buat menjadi narahubung gitu ke dosen dan ke mahasiswanya juga. Jadi kita sebagai fasilitator lah ibaratnya, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin ikut PKM dan kelompok-kelompoknya juga. Sebenarnya juga aku udah mulai tertarik banget. Aku dari tadi ngedengerin Teteh ngomong gitu kayak, wah ini kayaknya bakalan bermanfaat, banyak banget benefit yang sekiranya bisa aku dapetin, bisa ada insight baru juga. Tapi apa ya, aku tuh masih takut gitu buat mulainya. Kalau tips dari Teteh sama Teh Lala gimana nih Teh Hani? Kalau Kang Hiskia mau join, boleh nih di ini ya, di tahun depan ya? Iya, di tahun depan. Oh masih bisa? Bisa dong. Jadi dari kita sendiri lebih buat supaya penyusunan proposalnya itu nggak terlalu dadakan atau nggak terlalu cepat waktunya, kita udah bisa boleh buat bikin proposal itu dari sekarang. Jadi entah di bulan Agustus ataupun di tahun sebelumnya itu udah bisa mulai dicicil proposalnya. Bisa ikutin dari template yang tahun kemarin, itu juga banyak infonya ada di Simbel Mawa, itu tinggal dicek aja ke websitenya. Terus juga mungkin tips and trick ya buat PKM ini, selagi kalian punya ide yang bisa dituangkan, kalian coba aja. Kalian harus gimana ya, jangan takut, jangan malu, jangan takut ini takut gak bisa, takut apa. Kalian belum coba, harus dicoba dulu baru bisa bilang enggak atau iya gitu. Ya, dan jangan lupa dibarengi juga sama doa sama usaha sih. Ya, kayak betul. Karena sebelum-sebelumnya aku juga ada dengar nih Teh Hani waktu itu cerita kayak, ya aku takut PKM-nya nggak lolos atau gimana, makanya dia kayak ngerjainnya semangat banget. Bener banget, karena apa ya, di situ baru kerasa aja sih kayak ternyata harus dibarengi dengan usaha juga sih. Kayak kalau misalnya kita mau masuk ke tingkat fakultas juga kayak harus usaha juga, karena kan kita nggak tahu yang mana yang jadi rezeki di kita juga sih kayak gitu. Tapi Teteh kedepannya bakalan ikutan lagi atau enggak? Kayaknya kalau misalnya ikutan nih bakalan ke pendanaan nih kayaknya. Kita lihat nanti saja, karena kita nanti di tahun depan itu kita ada OJT ya. Dan itu kayaknya nggak mungkin kepegang juga sama kita. Mungkin nanti bakal dibimbing lagi buat anak-anak 23-24-nya supaya mereka juga bisa ikutan PKM dan bisa dilanjutin lagi sama mereka gitu. Masih kita udah bakalan tahun depan udah OJT lagi ya. Wah nggak kerasa banget Perasaan kayak baru masuk kemarin ya. Bener-bener. Terus juga nih Teh, terakhir buat teman-teman MRL, buat semuanya, pesan dan kesan, sorry, biar ikut PKM semuanya. Ya itu balik lagi, kita kalau memang kalian punya ide, kalian punya peluang gitu di PKM ini, kalian pasti punya peluang supaya ide kalian itu bisa terrealisasikan. Kalau memang
dilihat seleksinya susah banget nih teh, banyak banget rangkaiannya. Kalian ikutin aja, jangan takut gak bisa dulu. Yang penting kalian coba buat dilaksanain ibaratnya. Kayak kalian coba dulu aja nyusun proposalnya, kalian brainstorming sama kelompok kalian buat cari idenya itu kayak gimana. Terus kalian bisa nyusun proposalnya, dan siapa tahu kalian bisa lolos pendanaan bahkan sampai lolos ke PIMNAS, kan gak ada yang tahu. Jadi kalau kalian belum coba, kalian harus coba dulu, jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Ya, intinya sih jangan takut memulai ya, karena kalau misalnya kita punya konsep tapi nggak dimulai dengan usaha kita juga nggak akan berjalan sih kayak gitu. Oke, berarti jangan takut memulai, coba aja dulu, lakuin apa yang kita bisa, Betul. curahkan ide kita. Betul. Keren banget sih, maksudnya cerita-ceritanya menarik sih dari PKM sendiri, program kreativitas mahasiswa, bisa nambah ilmu kita juga ya. Nah mungkin segitu aja paling kita ngobrol-ngobrolnya, mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti di luar area aja lah ya. Betul. Soalnya masih banyak nih aku mau tanyain itu, tapi di luar aja nggak apa-apa. Oke, boleh. Boleh banget. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya tertarik oleh PKM, cek aja di IG MRL, terus juga ada di website, ada LinkedIn juga ya, di MRL. Nah, boleh deh. Buat angkatan 24 juga jangan lupa ikutan buat PKM, karena ini menjadi hal yang baru buat kalian, pengalaman yang baru, pengalaman yang luar biasa buat kalian. Gitu sih. Mungkin sekian. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya udah datang ke MRL Station di lab baru MRL ini. Meskipun aku baru datang, aku sebelumnya nggak diundang nih, parah banget yang ketua pelaksananya. Ditunggu ya buat yang Ditunggu mau ikut PKM. Ayo ikut guys. Oke, mungkin sekian dari aku. Saya Hizkia Mahen Ardianto dan dua teman saya. Saya Nabila Zahra. Saya Ansari Triwani. Sampai jumpa di pergantian berikutnya. Dadah.